Tak seorang pun di antara kita yang akan lepas dari yang namanya ujian. Entah kita itu orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, semua kita akan mengalami. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apakah orang-orang itu akan merasa dibiarkan begitu saja ketika dia sudah mengatakan bahwa dia amanna, beriman? Sebelum mereka diuji, maka ketahuilah, setiap kali kita mengatakan diri kita beriman, maka bersiaplah untuk kita mendapatkan ujian. Kita di sekolah itu tidak mungkin akan dikatakan kita ini siswa berprestasi, siswa yang lulus, kecuali kita sudah melewati ujian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita sekarang ini yang serba tidak karuan, kehidupan tidak menentu, orang banyak bingung, banyak resah, takut dan khawatir karena virus corona. Maka kita ambil sebagai orang beriman, kita jadikan ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Allah akan menguji kita dari rasa takut akan kehilangan harta kita, wa anfus, kehilangan jiwa, takut mati. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun satu yang ingin saya tekankan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus Bapak Ibu camkan. Mari kita semua camkan baik-baik. Ketika Allah menguji kita dengan suatu masalah, baik itu masalah ribet di dalam keluarga kita, masalah perusahaan kita, ekonomi kita yang tidak menentu, atau bahkan masalah hubungan keluarga kita, hubungan suami istri yang retak, hubungan orang tua dan anak yang simpang siur gak jelas, masalah bertubi-tubi, bahkan sekarang masalah corona ini, itu semua datang ujian. Untuk apa? Ujian datang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita selesaikan sendiri, tapi ujian itu datang agar Allah tahu di antara kita yang mendapat ujian itu, siapa di antara kita yang merasakan butuh, merasa tergantung, merasa tidak ada daya dan upaya, sehingga menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti kita memiliki anak buah yang begitu susah, miskin. Lalu suatu saat ketika dia termasuk ke dalam orang-orang kita atau bawahan kita yang panutan, yang kita sukai gelagatnya, dia baik, dia jujur dan segalanya, lalu dia mendapatkan ujian, kita akan merasa bangga dan berbahagia ketika dia minta bantuan atau minta tolong kepada kita. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang sangat kita perhatikan, kita ingin membantunya, tapi dia acuh, dia bertingkah seakan-akan dia tidak butuh kepada kita, maka perasaan pun akan berbeda. Demikianlah juga halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita rasa takut corona, takut terinfeksi, takut usaha kita bangkrut, takut usaha kita tidak jalan, takut suami kita direbut orang, takut istri kita macam-macam, takut anak kita melakukan hal yang kita tidak inginkan. Ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
Allah ingin melihat kita, apakah kita itu menyerahkan masalah kita, mengadukan masalah kita, minta pertolongankah kita kepadanya, ataukah kita dengan sombongnya, walaupun kita tidak merasa diri sombong, kita tidak menyebut diri kita sombong, tapi kita tidak pernah berdoa agar dilepaskan dari bencana dan dari ujian ini. Kita sibuk berusaha dengan segenap kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita mengandalkan segala kemampuan dan kepintaran dan kekayaan dan kehebatan kita sendiri tanpa melibatkan Allah dalam menyelesaikan masalah kita, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menghadapi masalah corona ini, mari kita perbanyak munajat kepada Allah, berkeluh kesahlah kepadanya, mohon bantuannya. Yang sibuk dengan harta, sibuk dengan usaha, jangan sampai tidak tidur malam, jangan sampai tidak tenang hanya karena berpikir bagaimana solusi-solusi dalam kehidupan ini berkaitan dengan corona. Tidak tidur sampai pening kepala, tapi lupa meminta doa, minta untuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sadari semua yang datang ini dan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika kita mendapat musibah seperti ini, keadaan kacau balau seperti sekarang ini, kita hanya pening berpikir sendiri bagaimana cara keluar dari masalah ini, tanpa berdoa dan minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka detik ini kita akan tercap menjadi orang-orang yang sombong. Maka janganlah COVID-19 ini menjadikan kita menjadi penyebab Allah murka kepada kita. Jadikan COVID-19 ini sebagai sarana kita dan menjadi penyebab kita untuk lebih yakin lagi bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sebagai fakta kita lihat bagaimana kecilnya yang namanya virus ini, tapi dia mampu menghancur bolak-balikkan dunia ini. Bukan hanya memporak-porandakan suatu daerah kecil, bahkan dunia. Bahkan yang sangat tragis adalah virus yang kecil ini mampu merusak kata kehidupan orang, bahkan agama seseorang. Betapa banyak masjid-masjid ditutup, pengajian diblokir, ditunda. Terkait dengan ibadah pun terganggu karena makhluk yang sangat kecil. Bagaimana jadinya kalau Allah mengutus menciptakan suatu tentaranya yang besar? Allah hanya mengirim makhluk kecil, kita bisa porak-poranda seperti sekarang. Bagaimana kalau virusnya besar? Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Harus kita renungkan baik-baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita ambil pelajaran. Ketika Allah memberikan kita ujian berupa kita tidak boleh ke masjid, masjid ditutup, maka hakikatnya Allah ingin tahu siapa di antara kita yang hatinya tergugah, hatinya biasa, hatinya menangis, atau sebaliknya hatinya gembira. Dari segi zahirnya semua kita akan bisa berdalil bahwa boleh hukumnya kita tidak sholat di masjid, boleh hukumnya kita mengosongkan masjid. Semua dalilnya jelas, benar. Dalilnya kuat apa enggak? Kuat. Kebanyakan ulama-ulama kita berfatwa seperti itu juga. Tapi satu hal harus kita yakini, dari segi zahir memang itu boleh. Tapi Allah ingin tahu hati mana, hati siapa
yang senang dengan keadaan ini. Dia tidak lagi capek-capek ke masjid, dia tidak lagi capek-capek perlu menghadiri majelis ta'lim. Atau sebaliknya, hati siapa di antara kita yang tidak ke masjid, tidak pernah pergi menghadiri majelis ta'lim, tapi hatinya menangis karena dia rindu kepada masjid. Hatinya menangis karena dia rindu ingin menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, majelis hiziban, majelis keagamaan yang lainnya. Jadi akan terbukti di sini di hadapan Allah nanti, semua kita rata-rata kita tidak pergi ke masjid, kita tidak menghadiri majelis ta'lim karena majelis ta'lim ditutup, masjid juga digembok, semua kita rata. Tapi di hari akhirat nanti Allah akan tahu di antara kita yang rata-rata tidak ke masjid ini, ada di antara kita siapa yang senang karena dia tidak lagi malu karena tidak ke masjid, karena semua orang tidak ke masjid. Atau siapa di antara kita yang hatinya menangis, menjerit karena merasa diri jauh dengan masjid. Pada zahirnya semua orang akan berkata, ya Allah. Ketika ditanya oleh temannya, bagaimana nih keadaannya? Bagaimana perasaan situ sekarang masjid ditutup, kita tidak bisa ngaji, zikir-zikir, hiziban semua, selakaran semua ditutup, nggak boleh. Gimana perasaan saya? Lalu ada orang menjawab, ya Allah, menangis saya, ya Allah. Sungguh saya sedih. Kita ini justru semakin datang musibah, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Ya Allah, tapi apa daya ya, semua ditutup. Rata-rata orang akan bicara begitu. Tapi di hari akhirat nanti akan terbukti siapa yang berkata itu memang benar dari hatinya, atau siapa yang berucap seperti itu hanya kedok belaka, hanya di mulut. Padahal sebaliknya hatinya senang karena saat ini dia tidak ke masjid dalam keadaan tidak malu. Karena sebelumnya dia rajin ke masjid hanya malu karena orang. Maka na'udzubillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak ke masjid karena takut, karena menuruti undang-undang pemerintah, tapi kita termasuk ke dalam kelompok yang hatinya menjerit, menangis, bersedih, bahkan meneteskan air mata karena tidak lagi dapat ke masjid, karena rindu kepada masjid, karena rindu kepada majelis-majelis taklim. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami ke dalam golongan mereka ya Allah, orang-orang yang merasa sedih dan menangis. Bukan menangis bukan karena takut kepada corona, tapi karena bersedih karena masjid-masjid ditutup, majelis-majelis ditutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ujian COVID-19 ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah dan meningkatkan kualitas keimanan kita di dalam hati. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan dirimu, nyawamu, hartamu, segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berusaha dan berusaha. Jangan lupa sandarkan dan serahkan semuanya kepada Allah.